Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hidup di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan Ramadan. Ini kita alhamdulillah masuk di hari kedua, yaitu malamnya, karena hari dalam Islam dihitung dari terbenamnya matahari. Jadi di sini kita sudah masuk di hari kedua, itu malam kedua di bulan Ramadan. Kita sudah dengar kemarin apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Abdurrahman Thariq hafizahullah, terkait dengan keutamaan malam-malam di bulan Ramadan. Di malam yang kedua ini kita akan membaca hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala terkait dengan hati. Beliau kumpulkan di kitab ini ada 75 hadits tentang hati. Hadits pertama, dan ini adalah pokok serta asal dalam pembahasan hati kita. Beliau katakan di hadits yang pertama, judulnya Al-Qalbu Huwal Aslu. Hati itu adalah asal. Dia adalah asal kebaikan seluruhnya. Nanti akan disebutkan setelah belum menyebutkan hadits pentingnya kita memperbaiki yang namanya hati kita. Kata beliau rahimahullah di hadits yang pertama, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi isba'aihi ila udhunayhi innal halal bayyin wal haram wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas syubhat istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu muttafaqun alaih. Ini hadits beliau sebutkan secara lengkap. Dan yang beliau inginkan adalah potongan terakhir. Kata beliau rahimahullah wa hafidhah dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, karena bapak dan anaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika Nu'man menyampaikan hadits ini, beliau tunjuk kedua telinganya dengan kedua jarinya. Maksudnya betul-betul belum mendengarnya. Karena beliau sandarkan kepada indranya. Yang mana Nabi bersabda, innal halal bayyin. Sungguh perkara yang halal itu semua sudah jelas. Sudah terangkan semuanya. Tidak ada lagi perkara yang halal yang tidak dijelaskan. Semua. Dari makanan, minuman, pakaian, seluruhnya sudah dijelaskan yang halalnya. Wa innal haram bayyin. Dan juga yang haram sudah jelas. Tidak ada perkara yang haram kecuali pasti sudah dijelaskan seperti yang halal. Tapi wa bainahuma mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang kadang samar. Samar di sini bukan dilihat dari syariat, tapi dilihat dari orang yang memandangnya. Karena yang halal, haram sudah jelas dari syariat. Cuman kadang kita dapat syubhat, dapat kesamaran yang mengamalkan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kata Nabi tidak diketahui oleh kebanyakan orang, keumuman manusia. Berarti ada yang mengetahuinya. Ada yang tahu bahwa itu adalah syubhat. Itu halal, itu haram. Cuman kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Cuman bagaimana sikap kita kalau ada perkara yang tidak jelas? Kata Nabi, faman ittaqas syubhat. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat. Ada perkara yang dia ragu, ini halal atau haram. Dia hindarkan dirinya. Dia tidak mendekatkan diri ke situ. Maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi perkara yang syubhat kalau dijauhi, maka kita akan selamat dunia akhirat. Terus kata Nabi, waman waqa'a fis syubhat. Tapi siapa yang jatuh dalam perkara yang samar, waqa'a fil haram, ternyata dia jatuh dalam perkara yang haram. Jadi yang jatuh dalam syubhat ada keraguan tapi dia malah melakukan, maka dia melakukan yang haram. Karra'i, Nabi contohkan, karra'i seperti pengembala. Yar'a haulal hima. Dia mengembalakan gembalaannya di perbatasan dengan tanahnya orang.
Yushiku ayar ta'fi. Dikhawatirkan kambingnya ini akan masuk dan makan di batasan yang telah dibataskan. Kemudian beliau berkata ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sungguh setiap raja, setiap penguasa, setiap negara itu ada batasannya. Wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Setelah itu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini yang beliau inginkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad, di setiap badan itu ada mudghah. Ada sepotong daging, kadang juga diterjemahkan segumpal darah. Karena hati itu adalah seperti darah yang membeku. Dalam jasad itu ada mudghah. Yang mana sepotong ini idza solahat, jika dia baik, solahal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh jasad kita. Ala ketahuilah wahyal qalbu, itulah yang dinamakan dengan hati. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari nomor 52, sementara Imam Muslim nomor 1599. Ini hadits yang sangat penting. Dalam halal haram sudah jelas, tapi terkait dengan hati kita. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, yu'addu hadzal haditsu aslan 'aziman fi babi islahil qulub wa anna salahal jawarihi bi salahihi wa fasadiha bi fasadihi. Hadits ini yang kita baca tadi adalah merupakan hadits yang dianggap sebagai asal yang sangat agung terkait dengan pentingnya memperbaiki hati. Kenapa? Karena baiknya anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, anggota badan, itu dengan baiknya hati. Rusaknya anggota badan kita itu dengan rusaknya hati. Ini hadits penting berarti. Ini hadits asal. Karena Nabi mengabarkan kepada kita wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini baik atau buruk itu tergantung hati kita. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa fil jumlah al-qalbu huwal aslu. Kama qala Abu Hurairah, al-qalbu malikun, malikul a'dha, wal a'dha'u junuduh. Fa idza tabal maliku tabat junuduh, wa idza khabuthat junuduh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, secara umum hati itu asal. Hati itu pokok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, hati itu adalah rajanya anggota badan kita. Dia penguasanya. Kalau di negara kita ini berarti hati itu presidennya. Sementara anggota badan itu hanya pasukan saja. Pasukannya saja itu penguasa. Jika baik rajanya,
maka pasukannya juga akan baik. Tapi jika rusak, maka akan rusak juga. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pentingnya ini hati kita. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fama'rifatu ahkamil qulub aham min ma'rifati ahkamil jawarih. Maka kita mengetahui hukum seputar hati itu lebih penting daripada kita mengetahui hukum seputar anggota badan yang lain. Ini yang belum katakan. Ini yang belum sebutkan. Kenapa? Beliau ingatkan wahya mautinu nadri rabb. Karena hati inilah yang dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat badan kita. Kita kurus, gemuk, pendek, tinggi, putih, hitam. Kita tidak dilihat. Kita orangnya gagah, cantik kalau perempuan. Tidak dilihat itu. Kenapa kita harus mengetahui hukum seputar hati lebih penting daripada anggota badan? Karena itulah yang Allah kita, Rob kita lihat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabi'ihi ila sadrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian, badan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada perawakan kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Dan Nabi kita menunjuk dadanya. Nabi menunjuk dadanya. Ini menunjukkan pentingnya itu hati. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fal qulubu hiyal asas. Maka hati itu berarti pondasinya. Ini bangunan badan. Kita memang berdiri di atas kaki. Tapi kaki kita tidak bisa berjalan, tidak bisa tegak kalau tidak ada hati. Ketika hati kita lemah, biar badan kuat, tidak mampu kita melakukan apapun. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, idza azamal qalbu qawiyal badan. Jika hati itu telah bertekad untuk melakukan sesuatu, badan kita akan kuat. Badan kita akan kuat. Makanya kadang kita melihat di kenyataan, orang yang kakinya kecil lebih kuat berdiri sholat daripada orang yang kakinya besar. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ada juga orang kakinya besar lebih kuat daripada yang kecil. Itu menunjukkan bukan karena kaki, tapi karena hati. Bagaimana kuatnya hati? Maka akan kuat badan kita. Karena hati itu asas. Itu pondasi dasarnya ini bangunan. Fa idza istaqamat ala taqwallahi azza wa jalla haqqan wa sidqan istaqamatil jawarihu kulluha amalan bi taatillahi wa talaban li naili ridahu jalla wa ala. Kata Syekh, apabila hati kita ini telah istiqomah, telah lurus, hati kita subur dengan ketakwaan kepada Allah secara hak dan jujur, maka anggota badan kita seluruhnya akan tegak untuk melakukan amalan ketaatan
mencari ridho Allah Azza wa Jal. Ini pentingnya hati. Makanya datang dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan lurus, tidak akan benar keimanan seorang hamba sampai benar hatinya. Tidak akan istiqomah keimanan seorang sampai hatinya istiqomah. Dikomentari oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, wal muradu bistiqomati imani istiqomatu amali jawarih. Fa inna a'malal jawarih la tastaqimu illa bistiqomatil qalbi. Yang diinginkan dengan keistiqomahan keimanan yaitu istiqomah anggota badan dalam beramal. Dan anggota badan tidak akan mungkin istiqomah untuk beramal kalau hati tidak beristiqomah. Ketika hati kita berbolak-balik, maka badan akan seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imam negeri Syam. Beliau seorang budak, mantan budak. Tapi menjadi imam karena ilmunya. Beliau pernah berwasiat kepada seseorang, dawi qalbak, obati hatimu, perbaiki hatimu. Fa inna hajatallahi ilal ibadi salahu qulubihim. Karena kebutuhan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah baiknya hati mereka. Baiknya hati mereka. Oleh karena itu kata Syekh, walihada fa inna amrostiqomatil qalbi amrun azim. Oleh karena itu perkara baiknya hati ini perkara besar. Fa inna katsiran minan nasi rubbama yu'na bistiqomatid dhahir. Sungguh kebanyakan manusia terkadang dia perhatian terhadap penampilannya yang nampak. Perhatian terhadap wajahnya. Perempuan dia tidak perhatian yang lebih dengan anggota badannya melainkan wajahnya. Kalau kita melihat mereka kakinya tidak ada masalah. Kalau banyak luka, banyak hitam. Tapi kalau hitam sedikit di wajah, oh itu masalah bagi perempuan. Ini belum berbicara kenyataan. Demikian pula laki-laki. Banyak orang perhatian terhadap yang nampak. Wa yaghfal an iqamati batinihi ala ta'ati wa husni iqbali ala Allah. Mereka lalai dari memperbaiki batinnya di atas ketaatan kepada Allah. Mereka sibuk dengan penampilan, lupa melakukan ketaatan kepada Allah. Gara-gara penampilannya yang dia jaga, dia bahkan terkadang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini masalah yang salah, masalah besar. Ini kesalahan tentunya. Karena Allah tidak melihat penampilan kita. Penampilan penting. Tapi lebih penting daripada itu adalah yang di dalam. Yang di hati. Oleh karena itu beliau katakan, walihada fa inna minal istiqomah ala ta'atillah ayahrisal maru ala mudawatil qulubi wan nufus. Oleh karena itu seorang kalau mau istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah seperti bulan Ramadan ini, kalau kita mau istiqomah sampai hari terakhir, maka kita harus bersemangat untuk mengobati hati kita. Kalau mau bersemangat,
Karena sebagian orang kadang awal Ramadan, kedua dari hari Ramadan, semangat. Dia bisa datang, misalnya ke masjid ini bisa datang dari tempatnya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, bisa datang. Kalau di awal Ramadan, tapi susah sampai akhir. Kenapa? Masalah hati. Seorang harus semangat untuk mengobati hatinya supaya istiqomah di atas kebaikan. Ingat, ini yang terakhir dengan yang kita tutup. Yang bermanfaat di hari kiamat, yang selamat di hari kiamat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari keraguan, selamat dari seluruh perkara yang dimurkai oleh Allah, selamat dari perkara-perkara yang membuat cacat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa bid'ah dan khurafat. Berupa bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa beliau, ya Allah, ati nafsi taqwaha. Selalulah beri hati saya ini takwanya. Wa zakkiha, selalulah sucikan hati saya. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan hati saya. Anta waliyuha, engkau adalah penolongnya. Wa maulaha, dan engkaulah penguasanya. Karena hati kita nanti akan disampaikan, disebutkan oleh beliau di hadits yang kedua, bahwa hati kita ini berada di tangan Allah. Berada di jari dari jari Allah. Allah akan membolak-balikan kapan Dia kehendaki. Kita cukupkan dengan hadits yang pertama yang beliau sebutkan. InsyaAllah ta'ala kita akan sampaikan lagi di pertemuan-pertemuan akan datang. InsyaAllah hadits-hadits yang berikutnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.